After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah yang ke-7. Mari bersama-sama kita mengucapkan litani secara bersaut-sautan. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di sorga. Terpujilah Dia Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan
hidup kita. Marilah bersama-sama kita menaikkan pujian Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengubarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari saudara kita pujikan nyanyian di hadapan Tuhan
di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku berdosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungguh karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat diri hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 hingga 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama berita anugerah ini kita sambut dengan kita Kitung pasamuan Jawi 338 padha setunggal lan kalih.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, dan anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ada waktu untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada waktu untuk kami berdiam diri mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai 11 yang berbunyi demikian.
Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan tidak bosan, sekalipun banyak tinggal di rumah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Berilah senyuman kepada anggota keluarga kita, sebagai tanda bahwa kita senantiasa mencintai dan mengasihi mereka. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata haolis? Mungkin baru pertama kali ini
mendengar kata itu. Tetapi kalau kalimat ini pasti sudah populer di telinga kita, yaitu doa adalah napas hidup orang percaya. Tentu kita sudah mendengar kalimat itu sejak kecil dan mungkin sudah ratusan kali mendengar kata doa adalah nafas hidup orang percaya. Kata haolis berasal dari bahasa Hawe yang kemudian disematkan kepada orang-orang Kristen di sana pada waktu itu. Namun arti haolis ini ternyata justru berkebalikan dengan pemahaman bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Sebab kalau orang Hawaii bilang bahwa orang-orang Kristen itu adalah haolis, yang mereka maksud adalah orang-orang Kristen yang hidup tanpa napas. Mengapa? Pada waktu itu orang Hawaii sampai pada kesimpulan orang Kristen itu hidup tanpa nafas. Inilah penjelasan mereka yang ditulis oleh seorang ibu yang bernama Alinze, orang Hawaii. Ia menulis, sebelum para misionaris itu datang, rakyat Hawaii biasanya ia duduk di luar kuil-kuil mereka untuk waktu yang lama bermeditasi dan mempersiapkan diri mereka sebelum masuk ke dalam kuil. Lalu mereka benar-benar merangkak sampai ke altar untuk mempersembahkan permohonan mereka. Sesudah itu mereka akan duduk untuk waktu yang lama lagi di luar. Kali ini untuk menafaskan kehidupan ke dalam doa-doa mereka. Orang Kristen, ketika mereka datang hanya berdiri, mengucap beberapa kalimat, dan akhirnya diakhiri dengan kata amin. Maka selesailah sudah doa orang Kristen. Karena alasan itulah rakyat Hawaii menyebut mereka haolis, tanpa nafas, atau orang-orang yang gagal menapaskan kehidupan ke dalam doa-doa mereka. Yang menarik buat saya adalah persoalan bukan terletak pada kenyataan bahwa orang Kristen di Hawaii tidak berdoa. Mereka berdoa, akan tetapi menurut masyarakat Hawaii, orang-orang Kristen Hawaii gagal menafaskan kehidupan ke dalam doa-doa mereka. Saudara, yang mau kita renungkan adalah
menjawab pertanyaan, apakah ada gejolak di masa sekarang yang mengulang kembali kejadian yang dialami oleh orang-orang Kristen di Hawaii. Orang-orang Kristen disebut Haolis. Mereka berdoa. Yang mereka berdoa, tapi mereka gagal menafaskan kehidupan dalam doa-doa mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini dikatakan Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi murid-muridnya. Yesus berdoa di saat-saat akhir hidupnya. Ini adalah sebagai tanda betapa besar cinta Yesus kepada murid-muridnya. Dan tahukah saudara, apa yang dimohonkan Yesus bagi para murid-muridnya? Yesus memohon kesatuan para murid dengan Bapa dan kesatuan para murid dengan Yesus sendiri. Di dalam Injil dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yesus sangat memahami bahwa persatuan dengan Allah Bapa itu membawa keselamatan. Persatuan manusia dengan Allah Bapa akan menuntun mereka menemukan jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang menyelamatkan. Yesus tidak ingin satupun dari mereka yang tidak mengalami keselamatan. Doa Yesus ini sebenarnya juga misi kita. Persatuan dengan Allah Pencipta akan membawa kita membangun persatuan dan kesatuan di antara manusia. Dan sesungguhnya misi ini menjadi benar-benar berguna dalam hidup kita saat ini. Kita saat ini sungguh-sungguh diajak untuk berdoa dan mengusahakan persatuan dan kesatuan. Dalam doa, bagaimana kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa bagi dunia ini supaya dapat segera terbebaskan dari virus corona. Tetapi apa dalam situasi sulit saat ini, semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Yesus tetap tekun di dalam doa. Yang menjadikan doa adalah sebagai nafas hidup. Mungkin kita dapat menjawab, ya, semua orang percaya, umat Kristiani, bahkan juga umat-umat yang lain,
bersatu di dalam doa, supaya dunia ini segera dapat mengatasi krisis yang selama ini dialami oleh hampir semua umat manusia. Tetapi bisa juga terjadi, tidak semua orang percaya sungguh-sungguh di dalam doa. Ada beberapa hal yang bisa membuat orang percaya jatuh menjadi haolis Kristen yang baru. Yang pertama, ketika ada orang yang mulai berpikir, Tuhan, kadang saya malu berdoa dan akhirnya jadi malas berdoa. Karena saya sadar bahwa doa saya itu kalimat-kalimatnya tidak baik. Tidak sebagus ketika orang lain berdoa. Bagi mereka yang memiliki pemahaman bahwa doa itu harus bagus, dengan kata-kata puitis, dengan bahasa yang manis, dengan waktu yang cukup lama, dan sebagainya, maka berkenalanlah dengan Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 14 sampai ayat 15, di mana dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Hana di dalam doanya. Ia mencurahkan segenap isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, saya waktu membaca kisah Hana ini betul-betul merasa tercerahkan. Pemahaman tentang doa itu seperti apa? Doa itu curahan hati, ungkapan perasaan, menceritakan kepada Tuhan tentang apa yang menjadi pikiran kita, tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita, tentang perasaan kita. Yang kedua, jika ada haolis Kristen, berarti hidup tanpa nafas. Itu artinya cepat lambat dia akan mati. Jadi haolis itu dekat dengan mumi Kristen, mayat hidup Kristen. Seseorang bisa jatuh ke dalam jerat haolis Kristen atau bahkan menjadi mumi Kristen ketika harapan-harapan dalam doa mereka tidak terjadi.
atau belum terjadi di dalam kehidupan mereka. Apakah memang hasilnya akan sama? Tidak. Ketika orang percaya tidak berhenti berdoa, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Tuhan selalu menjelaskan dan menunjukkan kepada kita setiap jawaban-jawaban doa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bernapas, tetaplah berdoa, tetaplah menafaskan kehidupan dalam setiap doa kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam perang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Di tengah-tengah hal yang kami hadapi kali ini, ternyata Engkau sebagai Allah yang hidup tidak pernah meninggalkan kami sebagai buah ciptaan-Mu. Engkau anugerahkan kesehatan, Engkau anugerahkan kecukupan bagi kami semua. Meskipun dengan segala keterbatasan, tetapi sampai dengan hari ini, Tuhan ternyata tetap bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami, supaya kami tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan.
bahwa Tuhan sumber pertolongan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah hal yang kami alami, justru kami boleh merasakan berkat yang selama ini mungkin tidak kami sadari. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, dan ini adalah hal yang membahagiakan bagi kami. Hal yang tidak pernah kami sadari, kami ternyata boleh senantiasa bersyukur bersama-sama, yang mungkin selama ini jarang kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk memaknai situasi saat ini dengan hal-hal yang positif, dengan takut akan Tuhan, dengan semakin dekat kepada Tuhan. Berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong, sehingga pemerintahan bangsa kami boleh berupaya dengan sungguh-sungguh menanggulangi pandemi corona. Tuhan memberkati juga para tenaga kesehatan, Tuhan menolong para relawan yang mereka semua bersama-sama mempunyai kesatuan hati untuk melepaskan bangsa kami dari pandemi ini. Tolong mereka ya Tuhan, anugerahkan kesabaran, anugerahkan ketangguhan, anugerahkan kesehatan. Berdoa juga ya Tuhan untuk kami semua, jemaat di GKJ Klasis Magelang. Tolong kami untuk kami juga boleh bersama-sama berbagi kasih kepada mereka yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan uluran-uluran tangan kami. Dengan kecukupan yang Engkau anugerahkan, mampukan kami ya Tuhan berbagi kepada mereka. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tetap mencukupkan. Berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang berada di bangku sekolah, yang harus menempuh pendidikan di rumah sementara ini. Tuhan menolong di dalam setiap pembelajaran yang diikuti, bisa mengikuti dengan baik. Para guru, Tuhan juga mampukan mereka mempersiapkan bahan-bahan pengajaran dengan baik, sehingga anak-anak kami boleh tetap menempuh pendidikan dengan lancar. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami tetap berpengharapan di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian bunyinya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita menghaturkan persembahan kita dengan kita naikkan pujian KPJ 346A bait yang pertama. Negumulan makaryo Ranti pusing trio Ngebertensi ekosi Reza konsesamu Murid tentrem rahajo Sumatera sadoyo Asmano kapamulyo Wirutis kabinyo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat,
rejeki, kecukupan, kekuatan, dan segala sesuatu yang tidak terhingga, sehingga kami tidak dapat menghitung satu persatu berkat Tuhan. Dan pada saat ini, di dalam ibadah minggu, kami mengaturkan persembahan sebagai bagian kecil dari persembahan yang boleh kami kumpulkan kepadamu. Kami mohon agar di dalam persembahan ini Engkau kuduskan dan Engkau sucikan, sehingga berguna di dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat dan di dalam melakukan berbagai macam hal lainnya. Kami juga memohon kepadamu, tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga Engkau berkati, sehingga apapun yang dipercayakan kepada mereka, mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Kami serukan seluruh doa persembahan ini hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan bersama. Amin. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu
adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin. Thank you.